Bener nggak sih kalau Yamada, seorang model cewek SMP yang cantik, body goals, dan artis itu hoki banget ketemu Ichikawa, seorang bocah nolep yang nggak bisa bersosialisasi? Apakah sosok Ichikawa begitu berharganya sampai kembang sekolah pun harus bersyukur deket sama dia? Yuk kita bahas, tapi sebelum mulai boleh dong like dan follow-nya, akan sangat membantu perkembangan kreator kecil ini. Terima kasih dan yuk kita mulai. Kisah romansa anak SMP ini emang bikin banyak penonton iri. Banyak yang iri terhadap Ichikawa yang kesannya seperti hoki karena secara nggak sadar ia bikin Yamada jatuh hati sama dia. Tapi nggak sedikit juga yang percaya kalau sebenarnya yang hoki di sini bukan Ichikawa, melainkan Yamada yang seolah menemukan berlian mentah. Apakah Ichikawa beruntung karena mendapat cewek spek tinggi, atau malah Yamada yang beruntung karena pada akhirnya ada laki-laki yang bisa memandang Yamada apa adanya, yang bisa mengerti dan memperlakukan dirinya seperti yang ia mau? Sebenarnya hubungan keduanya nggak bisa dilihat sedangkal siapa yang hoki dan yang enggak. Nggak bisa dilihat dari siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Melainkan hubungan keduanya merupakan hasil dari pendekatan secara alami. Sebuah interaksi natural yang terjadi antara dua insan di waktu dan tempat yang tepat. Bagi Ichikawa, Yamada merupakan puncak yang sulit untuk digapai. Sebuah sosok yang berada di dunia yang berbeda darinya. Itu kenapa interaksi yang ia berikan ke Yamada di musim pertama bukanlah PDKT. Ia nggak caper seperti karakter laki-laki lain, nggak bikin Yamada ilfil dengan interaksi berlebihan seperti yang dilakukan mereka. Tapi tetap dengan refleksnya, ia membuat hubungan mereka menjadi sebuah hubungan yang natural antara laki-laki dan perempuan. Sementara dari pandangan Yamada sendiri, Ichikawa merupakan laki-laki yang spesial. Seorang laki-laki yang mampu melihat ke dalam sifat Yamada. Seorang laki-laki yang bisa menyelamatkannya dari situasi yang nggak diinginkan lagi dan lagi. Laki-laki yang tahu apa yang ia mau, yang sefrekuensi dengan apa yang sedang ia pikirkan, yang bahkan bisa lebih paham daripada teman ceweknya sendiri. Itu kenapa setting waktu yang dipakai untuk cerita ini adalah waktu SMP, sebuah masa di mana manusia sedang berproses untuk menjadi dewasa tapi tetap punya sifat kekanak-kanakan. Memberi justifikasi terhadap tingkah Ichikawa yang perhatian namun sedikit aneh, justifikasi terhadap Yamada yang terkesan menerima perilaku aneh tersebut. Sebuah masa di mana para remaja mulai mengenal kisah kasih. Jadi intinya hubungan yang terjadi antara Yamada dan Ichikawa adalah hubungan yang terbentuk secara natural. Sebuah hasil dari pertemuan dua insan di tempat dan waktu yang tepat. Suratan takdir di mana keduanya bersatu tanpa melihat keuntungan dan kekurangan. Membentuk ikatan yang melengkapi satu sama lain. Apalagi masa SMP adalah momen di mana karakternya dapat menjalin kasih tanpa perlu khawatir dengan apa yang orang lain katakan. Oke, itu aja yang ku omongin kali ini. Gimana menurut kalian? Kalau ada kritik, saran, atau sanggahan, tulis saja di kolom komentar. Terima kasih dan yuk mari berdiskusi.